Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dodi Susanto SPD MPD selaku pengawas koordinator wilayah Kecamatan Prajen. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemiri dan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Kemiri yang berbahagia. Patutlah pada pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara observasi praktek kinerja guru dan kepala sekolah. Tak lupa selawat serta salamnya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak pengawas yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan ada pun susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, tiga sambutan Bapak pengawas, empat materi 1 program kerja Kompol Eksa, 5 materi 2 observasi praktek kinerja guru dan kepala sekolah, dan terakhir doa penutup. Baiklah, untuk meningkat waktu, adapun acara yang pertama yang pembukaan, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan kepala sekolah, kepada Bapak Chandra Eko Sasoro disilakan. Yang sudah kita mampu kerjakan yaitu observasi praktek kinerja guru dan kepala sekolah dari pengawas dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. 5 ada 5 tujuan di sini. Yang kedua, mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas. Yang ketiga, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. 5. Mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam. Denny Dwi Rahayunise sebagai anggota, Mas Yuta anggota, Muhammad Ali Muksin sebagai anggota, Aisyah Nur Fatimah sebagai anggota, Yayat Martavia anggota. Nah, 10 dari Bapak Ibu guru yang ada di Kemiri sudah saya susun untuk mengikuti program komunitas belajar yang ada di SD Negeri 1 Kemiri. Nah, di sini ada jadwal program komunitas belajar. Jadi adapun program komunitas belajar ini, yang pertama tentang penilaian asesmen dan rapor. Jadi di tahap ini komunitas belajar akan mengkaji hasil asesmen yang telah dilakukan terhadap peserta didik. Mereka akan membahas cara memberikan umpan balik kepada peserta didik dan menyusun laporan rapor sebagai bentuk pelaporan kemajuan belajar. Dan yang kedua,
Berikut program komunitas belajar SD Negeri 1 Pemilihan. Baru minggu keempat, PMM dan aksi nyata. Rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Minggu kelima, perencanaan berbasis data di satuan. Dilaksanakan masih bulan Oktober. Kemudian ke bulan November di minggu ke-1 dan ke-2 itu PMM dan aksi nyata. Dimulai dari numerasi, meningkatkan kompetensi murid. Minggu ketiga dan keempat masih di numerasi. Menjadi satu yang kita dalam langkah dalam hal komunitas belajar ini sudah setahun yang lalu dan kita sudah menjalankan programnya. Namun demikian masih banyak kendala di sana sini yang terjadi pada saat menjalankan program kerja dari Kombel Nexa. Di antaranya untuk yang aksi nyata ini kita mengalami banyak kendala, mungkin karena masih awal dan sebagainya. Kita sudah berkali-kali mencoba untuk mengirimkan aksi nyata sesuai dengan tema-tema yang kita pilih, namun masih tertolak, masih tidak disetujui dan sebagainya. Dan di situ kita tidak mendapatkan umpan balik tertolaknya karena apa, penjelasannya bagaimana ini kita kurang bisa tahu. Sehingga sampai dengan saat ini kita tidak bisa mendaftarkan Kombel Nexa ini di PMN. Ya, karena itu tadi syarat untuk mendaftarkan komunitas belajar Nexa ini minimal di antara kita itu ada 3 orang yang sudah lulus salah satu aksi nyata yang sudah diajukan, yang sudah diikuti. Nah, itu nanti 3 orang ini yang akan kita ajukan sebagai pengurus Kombel Nexa untuk bisa diakui di PMN. Ya, mudah-mudahan kedepannya segera tersusun. Ada 2 di sini dalam hal ini, Bu Irina Prestia dan Bu Marina yang sudah mengikuti, tapi masih belum keluar hasil aksi nyatanya. Mudah-mudahan lolos. Sedangkan 1 Bu Deni kemarin tidak lolos, tertolak karena belum ada penjelasan kenapa tertolaknya. Mudah-mudahan nanti bisa disusun Kombel, mendaftarkan Kombel Nexa di aplikasi PMN. Kenapa? Dengan kalau kita sudah mendaftarkan ke sana, kita bisa berkegiatan dengan tidak hanya dalam satu lingkup sekolah satu pendidikan saja, tapi kita bisa antar sekolah, bisa luring dan daring. Begitu Bapak Ibu. Bapak-bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan dengan observasi praktek kerja dulu dan kepala sekolah. Monggo bisa dilanjut. Tadi sudah disampaikan Komnas Sekolah Pendidik dan Tenaga Pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan kolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas, terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Di sini yang kita titik beratkan adalah peserta didik, pembelajaran daripada peserta didik dan hasil belajar peserta didik. Kemudian di sini ada komunitas belajar itu mempunyai banyak istilah dan ruang lingkupnya banyak sekali. Nanti bisa dibaca di sini bahwa ada yang mengistilahkan komunitas belajar itu memiliki ruang lingkupnya lebih luas, sehingga tidak hanya di sekolah ini saja, tapi nanti bisa terbentuk di lain tempat. Jadi ada yang kita nanti komunitas belajar sekolah, dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar daring atau luring. Oke, lanjut. Tujuan komunitas belajar meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak meremehkan kepandaian atau kepintaran atau pengalaman dari para ibu guru yang ada di sini sudah bertahun-tahun mengajar. Tapi kita ingin kita tidak ketinggalan zaman. Kita ingin tidak merasa paling besar dalam tempurung, kata dalam tempurung, sehingga kita tertutup dari informasi luar. Sebagaimana disampaikan dalam agama kita bahwa ajarilah anak-anak
namun sesuai zamannya. Zaman kita sekarang ini sudah beda dengan zaman anak-anak kita. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru banyak yang kalah IT daripada anak-anak kita. Maka kita harus memegang IT ini. Misalnya Pak, memegang IT ini supaya bisa mengambil metode-metode, mengambil teknik-teknik, mengambil praktek baik, mengambil contoh-contoh yang bisa diterapkan untuk anak kita yang tidak membosankan. Kalau mungkin sekarang kita yang kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah ya sudah, yang dari guru-guru kita dahulu kita ajarkan ulang gitu saja. Tetapi dengan kita itu berkecimpung di media sosial, dalam hal ini PNM, di situ banyak sekali contoh-contoh baik, praktek baik, kemudian metode strategi dalam pembelajaran siswa yang tidak membosankan. Di antaranya bisa mengedukasi, bisa memfasilitasi, bisa mendorong, mengintegrasi pembelajaran. Peran komunitas belajar ini sangat penting sekali. Tadi selain memfasilitasi belajar bersama, utamanya tentang guru-guru merdeka ya, karena ini nanti kita juga akan lanjut di guru-guru berikutnya, yang mana guru-guru berikutnya namanya guru-guru nasional yang dasarnya itu dari guru-guru merdeka. Maka kita harus lebih memahami guru-guru merdeka ini sebaik mungkin, karena kita tahu juga bahwa kelas 3 dan kelas 6 belum kita laksanakan guru-guru merdekanya. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Selain memfasilitasi guru-guru merdeka, juga memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah seputar guru-guru merdeka. Jadi apa yang kurang baik, apa yang tidak baik, perlakuan sempurna, ini kita bisa urut-urut kepada instansi terkait perbaikan agar peran komunitas belajar ini menjadi lebih baik. Juga memfasilitasi proses berbagai praktik baik dengan rekan sejawat atau dengan rekan-rekan antar sekolah. Sama-sama guru bahasa Inggris, mungkin di sini Bu Yayan bosan dalam mengajarkan bahasa Inggris karena anak-anak seperti itu, tapi mungkin ada teknik lain yang diajarkan oleh guru bahasa Inggris lain di sekolah lain, itu bisa kita tiru, bisa Bu Yayan tiru untuk diterapkan di sini untuk menghindari kebosanan dan sebagainya. Mungkin juga suatu saat ada pertukaran guru bahasa Inggris. Yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran. Fokus pada pembelajaran. Di sini pendidik dalam komunitas belajar dalam sekolah itu memiliki kewajiban untuk menunjukkan kinerja terbaiknya Bapak Ibu. Meskipun kita sudah anggap kita sudah baik, tapi kita lebih baik lagi. Karena apa Bapak Ibu? Anak-anak itu sudah kita tunggu, itu masih ada permasalahan, masih ada perundungan dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kinerja terbaik kita, mendampingi peserta didik agar bisa menguasai dan memperoleh hasil terbaik dari hal yang dipelajari. Yang kedua, pendidik dituntut untuk terus belajar sebagai upaya pencapaian tertinggi dari kemampuan peserta didik. Kita tidak perlu malu terhadap peserta didik kita yang lebih kemampuannya dari kita, maka kita harus belajar kepada peserta didik tersebut supaya kita bisa mengambil hikmah yang tidak kita ketahui. Yang kedua, memberdayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan akan lebih optimal jika gurunya, tenaga pendidikannya itu mau berkolaborasi dengan PDK lainnya. Boleh sesama sekolah ini, boleh juga antar sekolah, sesama guru kelas 4, sesama guru kelas 3. Makanya kemarin dibentuk KKD kelas 4, KKD kelas 5. Itu sebetulnya diantaranya juga untuk memecahkan beberapa permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Namun memang belum dibuat komunitas belajarnya. Tapi sebetulnya ini sudah merupakan suatu komunitas belajar yang mungkin masih belum diberi nama dan sebagainya, belum ditetapkan, belum dibuat MOU dan sebagainya. Tapi itu juga sebagai cikal bakal daripada komunitas belajar. Kolaborasi itu diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya adalah saling tergantung satu sama lain serta kesadaran bahwa proses pembelajaran dan pembelajaran tentang itu merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu melihat tampilan aksi nyata yang ada di PMM dan sebagainya, jangan segan-segan untuk like, subscribe. Bapak Ibu kalau diminta like, subscribe artis, suruh kepeda lumrah. Tapi anak guru ini, dua inovasi ini, dua ini kalau masih nge-like, kalau sepadan gurunya sudah bisa
Teman-teman tolong bantu like dan subscribe video saya untuk pembelajaran. Orang-orang sing like harus subscribe. Padahal itu demi kemajuan pembelajaran dan demi pendidikan, kita harusnya bantu like dan subscribe supaya lebih banyak lagi orang itu mendapatkan informasi dari teman-teman guru kita. Kemudian tanggung jawab pendidik tidak hanya mendapatkan pendidik di dalam kelasnya saja, tapi di luar kelas, di luar antar sekolah juga ada tanggung jawab daripada pendidik. Monggo Pak. Kemudian berarti pada hasil yaitu pembelajaran beserta didik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dari nilai rapor pendidikan kita karena kita lemah di literasi dan numerasi, cara kalau hasil daripada pembelajaran kita, evaluasi kita itu menunjukkan peningkatan. Salah satunya dari nilai AKM, dari nilai rapor pendidikan tahun yang berikutnya, tahun yang akan datang. Kemudian setiap putusan diambil berdasarkan pada hasil perbaikan yang ditunjukkan oleh peserta didik dan murid-murid kita. Jadi kita harus berpatokan pada peserta didik. Apa yang kurang sempurna, mari kita ambil kebijakan, sudah diputuskan, diambil jalan terbaik untuk peserta didik kita. Monggo Pak. Nah sekarang kebetulan ini ada Bapak Pengawas, Pak Dori tadi sudah matur kepada bahwa kita sebetulnya diawasi oleh Pak Suhaji, Kepala Dinas Pendidikan. Namun diwakili oleh Pak Dori Susanto untuk bisa mengawasi dalam observasi agar semakin ini. Nah, peran pengawas dalam komunitas belajar itu adalah mendampingi kepala sekolah dalam melakukan kebutuhan belajar sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi apa saja yang dari kebutuhan pembelajaran itu kita didampingi oleh pengawas. Kemudian menyusun melakukan dan mengembangkan analisis kebutuhan kepala sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan belajar ditularkan ke sekolah kita juga. Peran kepala sekolah dalam belajar, kepala sekolah dapat mendampingi guru dalam penerapan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai kebutuhan sekolah didik. Saya senantiasa selalu pihak-pihak Bapak Ibu guru bukan apa-apa. Kita tujuannya peserta didik. Saya ingin peserta didik kita itu meningkat dengan cara bagaimana ya saya harus mendampingi pandangan semua sebagai unsur tonggak daripada pembelajar di satuan pendidikan kita. Kepala sekolah dapat merefleksikan, mengevaluasi dan menyusun perbaikan penerapan kurikulum merdeka. Mungkin karena kurikulum merdeka masih di daerah baru, generasi ke-6 belum mengalami, ini perlu ada refleksi, evaluasi untuk menyusun perbaikan. Kepala sekolah mengembangkan komunitas belajar secara aktif dan reguler. Jika ada dirinya kami berusaha untuk bisa menggunakan ini, namun apa daya masih ada kendala di sana sini belum bisa terwujud. Kepala sekolah mengelola sumber daya sekolah dengan menggunakan aplikasi secara efektif dan efisien. Bapak Ibu sudah sering saya berikan aplikasi-aplikasi tertentu untuk memudahkan pekerjaan kita. Dan saya tidak masuk 5 menit jangan sampai meninggalkan kelas kalau tidak betul-betul penting. Yang kedua, pendidik mengoperasi penerapan pembelajaran terintegrasi dan sesuai kebutuhan peserta didik. Kita harus mengutamakan kebutuhan peserta didik, bukan maunya kita. Jadi anak ajar ini sesuatu itu tak kayak ini. Jangan. Mari kita lihat dengan analisis awal daripada peserta didik seperti apa, kedua bagaimana, sehingga kita tahu kebutuhan peserta didik itu seperti ini. Maka saya harus merubah metode saya, strategi saya, materi saya, serangan kepada peserta didik. Pendidik aktif dan mengembangkan diri dalam komunitas belajar. Dengan sudah aktif, apa yang kita bikin adalah aksi nyata hasil belum diskusi. Ada 3 jenis komunitas, yaitu komunitas belajar dalam sekolah. Contohnya Nexa ini adalah komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian komunitas belajar antar sekolah. Antar sekolah itu saya gambarkan tadi KKD guru kelas 4, KKD guru kelas 6. Namun mungkin namanya belum resmi atau belum bagaimana, termasuk juga kudus, termasuk juga guru agama, itu juga termasuk komunitas belajar antar sekolah. Kemudian yang terakhir ada komunitas belajar daring. Komunitas belajar daring ini ya, yang ada di dalam PMM itu salah satu contohnya. Ketika kita bisa membuat, bisa mendaftarkan komunitas kita
leluasa menggunakan komunitas belajar kita untuk aplikasi selanjutnya. Kalau belum, saya juga sudah senantiasa menginformasikan ada beberapa komunitas belajar yang bisa kita ikuti kegiatannya, praktek baiknya, aplikasi-aplikasinya, aksi nyata-nyatanya sebagai bahan untuk perbaikan kita. Kemudian dari kedua ini tadi, yang komunitas dalam sekolah dan komunitas antar sekolah itu termasuk luring, sedangkan yang tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi komunitas belajar dalam sekolah dan komunitas belajar antar sekolah itu luring, di mana peran-peran guru, kepala sekolah itu ada masing-masing, dan komunitas belajar antar sekolah itu juga ada batasan-batasan dan peran-perannya masing-masing. Berikutnya untuk yang daring, nah ini yang daring diantaranya ada guru dan penggerak komunitas, kemudian guru yang bergabung dalam kelas daring terhadap IMM, dan guru yang dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penggerak komunitas. Hanya sekali ini termasuk guru penggerak itu juga komunitas. Maka dari itu bagi yang belum lulus guru penggerak, saya berdoa agar nanti bisa mengikuti lagi yang tentunya bekal dari guru penggerak ini sangat bagus untuk kita semua, karena di situ banyak sekali bekal-bekal yang dari PMM itu diajarkan di guru penggerak. Tahapan membangun komunitas belajar meskipun kita sudah ini yang pertama kita membuat tim kecil, kemarin kita sudah membuat tim kecil, kemudian kedua menelaah data hasil murid, datanya lapor pendidikan, kemudian AKM, kemudian hasil AKM kelas, kemudian hasil evaluasi baik UTS, UAS, UKK itu sudah kita lakukan telaah. Kemudian ketika melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar, kita sudah lakukan itu kepada seluruh warga sekolah, membuat komitmen bersama dan menyepakati kata nilai. Lalu yang keempat, memasukkan jam efektif guru di sekolah. Jadi komunitas belajar itu harus masuk dalam jam efektif guru. Apa yang ada di hasil oleh komunitas belajar itu juga diimplementasikan di kelas di sekolah. Yang kelima, merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktek dan menunjukkan lingkungan belajar yang ramah. Kemudian ini komunitas belajar antar sekolah, yaitu yang ada di antara beberapa sekolah atau beberapa satuan pendidikan bisa lintas satuan pendidikan selama SD, bisa juga SD dengan TK, bisa juga SD dengan SMP dan sebagainya, bisa juga SD dengan lembaga bimbingan belajar atau bisa dengan kursus dan sebagainya. Itu juga merupakan komunitas belajar antar sekolah. Kemudian komunitas belajar daring ini di PMM sudah ada, silakan dibuka. Komunitasnya itu banyak sekali. Bapak Ibu mau ikut yang mana? Di situ ada kekhususan, misalnya ada komunitas yang inklusi, ada komunitas PPOK, ada komunitas ekstrakurikuler dan sebagainya, dari seni budaya dan seterusnya. Pelaksanaan pembelajaran pada komunitas belajar, mari kita fleksibel saja. Tim harus bekerja secara kolaboratif dan mengambil peran dan tanggung jawab bersama, supaya apabila terjadi kendala dalam pengimplementasian pada pembelajaran anak-anak itu ada jalan keluarnya. Yang kedua, menerapkan kurikulum pada setiap tahapnya. Jadi kurikulum harus diterapkan tergantung nanti kurikulum apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan. Jadi penilaian tidak selesai dalam satu tahap atau satu termin saja, tapi kalau bisa berkelanjutan. Seperti saya bilang tadi, harus ada analisis awal, ada analisis pertengahan, analisis akhir, misalnya itu, sehingga kita dalam mengambil keputusan tuntas 100% bisa menghasilkan keputusan yang sangat bagus. Yang keempat, menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas, membangun kapasitas tim komunitas, memperluas pembelajaran dengan fokus pada peningkatan hasil belajar siswa, serta memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematis. Untuk pengenalan tujuh komunitas belajar, saya sudah ajarkan bahwa ini Bapak Ibu, guru yang ingin belajar bersama dengan guru lainnya itu dalam komunitas belajar sangat banyak sekali. Juga ada guru yang membutuhkan waktu untuk berbagi praktek baik di dalam komunitas belajar. Juga ada guru membutuhkan senang belajar dan berdiskusi di dalam KRM di dalam komunitas belajar. Kemudian guru dapat melihat daftar komunitas yang dikurasi, yang pernah dilihat. Siapa sih komunitas yang dilihat itu? Mungkin bisa dinilai dari mungkin
betapa bagusnya pondok tersebut. Yang berikutnya mengikuti kegiatan dari komunitas dan berdiskusi dengan guru-guru lain dalam komunitas. Nah, ini pada tahun 2021 itu sudah ada 400 komunitas belajar yang tersebar di kabupaten provinsi, yang namanya banyak sekali. Kemudian ini akan selalu bertambah, dan kapan giliran kita bisa menjadi salah satu komisi BMM komunitas belajar kita, nanti kita berdua saling berdiskusi berbagi kabar baik, dan guru dari berbagai daerah kita ajak bersama dan berkolaborasi. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini kalau tadi saya ingin menyampaikan keadaan terkait kegiatan ini, kalau sekarang ini prosesi kegiatan yang kita laksanakan. Jadi yang pertama ini kita sampaikan kepada tanjurnya, terima kasih karena ini sudah sukses dalam membentuk komunitas belajar. Jadi perlu tanjurnya ketahui bersama bahwa komunitas belajar ini dalam kurikulum Merdeka untuk menjadi coba untuk mensukseskan dari kurikulum Merdeka ini sendiri. Karena apa? Karena komunitas belajar, ya, namanya komunitas yang ekonomi pasti akan tuntas. Jadi tujuan daripada komunitas belajar ini jelas tadi disampaikan bahwa bisa mengedukasi, bisa memfasilitasi, dan bisa mendorong para guru untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran di kelasnya tersebut. Jadi dari apa yang saya amati juga sangat luar biasa Bapak Ibu, ya, karena tadi sudah dipaparkan bahwa tujuan daripada komunitas itu jelas peningkatan mutu pembelajaran. Kalau mutu pembelajarannya yang meningkat, otomatis prestasinya juga akan meningkat. Ya, perlu dengan ketahui bersama bahwa nanti ketika kurikulum Merdeka ini betul-betul diberlakukan Bapak Ibu, ya, selanjutnya mungkin bertanya-tanya kenapa kita sudah 2 tahun melakukan kurikulum Merdeka tapi asesmennya kok masih disamakan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Ya, itu karena apa Bapak Ibu? Karena di tahun 2022, 2023, 2024 kita masih ada yang harus mengikuti kurikulum 2013. Sehingga untuk menyamakan antara yang 2013 dengan yang Merdeka, maka kita harus menyamakan dengan yang 2013. Untuk tahun ajaran 2024-2025 kita sudah benar-benar akan menggunakan kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sehingga nanti mungkin asesmennya akan betul-betul berubah Bapak Ibu. Ya, kami mempunyai pemikiran di tahun 2024-2025 asesmennya itu nanti arahnya, acuannya itu adalah AKM dan rapor pendidikan itu saja. Ya, terkait dengan AKM berarti kita kaitannya dengan AN. Jadi mungkin model asesmennya hanya dalam bentuk literasi dan numerasi, di mana literasi itu berkaitan dengan matematika, yang numerasi, yang literasi juga berkaitan dengan beberapa pelajaran yang lain. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu bersiap-siap untuk betul-betul menyiapkan asesmen terkait dengan AKM dan literasi numerasi itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kesulitan panjenengan dalam menyiapkan materi ini Bapak Ibu. Kalau saya berikan penilaian sangat luar biasa Bapak Ibu, ya, persiapan panjenengan dalam menyiapkan materi ini sudah luar biasa, bagus, ya, pelaksanaannya lancar, ya, kelihatan semuanya baik ketua tadi maupun Pak Kepala Sekolah lancar dan menguasai materi sehingga semua pesertanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan sukses dan lancar Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Harapan kami satu Bapak
Bapak Ibu agar proses pembelajaran di sekolah ini menjadi lebih meningkat, sehingga kalau proses pembelajarannya meningkat tentu prestasinya juga akan meningkat. Ya, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya sampaikan kepada panjenengan semua bagaimana PPDB ini sudah dapat berapa? 5. Oh, baru 5 ya. Jadi harapan saya untuk PPDB di seluruh kecamatan Kepanjen nantinya tidak akan mengalami kendala. Karena apa? Karena kuota, karena pagu itu sudah ditentukan dari dinas, makanya tidak boleh melebihi pagu yang sudah ditentukan dari dinas. Sedangkan sekolah-sekolah yang digabungi oleh masyarakat, maka untuk penerimaannya itu harus betul-betul melalui tahapan-tahapan Bapak Ibu. Jadi tahapan yang pertama 5% itu melalui kepindahan orang tua, 20% melalui afirmasi, dan 75% melalui zonasi. Jadi itu betul-betul harus diperhatikan supaya tidak ada penuntukan daripada masyarakat. Dan ingat Bapak Ibu, ya di awal tahun ajaran panjenengan wajib memberikan kepada anak-anak kita kaitannya dengan tahun SD, ya transisi tahun SD. Panjenengan wajib memberikan kepada anak-anak kelas baru itu dengan MPLS sebanyak 2 minggu. Ya, jadi materi-materinya apa saja monggo dikatakan ya. Nah, mungkin masing-masing Bapak Ibu nanti diberi bagian untuk menyampaikan materi. Jadi materinya itu bisa mengenal lingkungan, bisa menguatkan karakter, bisa parenting dan lain-lain. Monggo bagaimana supaya wali murid anak-anak itu tidak bosan merasa di sekolah. Kita wajib membuat anak-anak itu di sekolah bisa menjadi menyenangkan. Yang Bapak Ibu, ya itu sekali lagi terima kasih atas kesiapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, monggo Bapak Guru anak-anak untuk menutup dengan doa kepada Bapak Ari di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri acara dengan dengan tidak adanya observasi praktek sebelum dari kepala sekolah dan pengawas, kita semua dapat ilmu tambahan yang mana kita ambil manfaatnya dan kita implementasikan kepada peserta didik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi awladina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi talamidatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi madrasatina wa barik lana fi harakatina wa barik lana fi sakanatina ya rabbal alamin wa ya khairal nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qududana wa tasbihana wa tahlilana wa ta'rifina wa qiyamana ya ilahal alamin wa ya khairal nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya
Rabbal Alamin, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami atas nama Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kemiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak dari Sisaka SDMPD yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan mudah-mudahan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kemiri dengan diadakannya observasi pada pagi hari ini menambah semangat dan tidak ada henti-hentinya untuk tetap belajar. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara, apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.